Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menunjukkan video presentasi mengenai pasar oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amanda Reski Ananda dengan NIM 17124222006. Saya Fitriani Nur Awalia dengan NIM 1712422082. Nama saya Kelvin Kimura, NIM saya yaitu 171214222011. Nama saya Nadifa Zahra dengan NIM 17124222052. Pasar oligopoli yaitu pasar dengan jumlah pesaing yang kecil. Pasar oligopoli menggambarkan kompetisi yang tidak sempurna, di dalam arti bahwa hal itu tidak dapat menyebabkan solusi yang tidak efisien. Persaingan antara perusahaan sangat ketat dan strategi pemasaran yang dilandasi oleh daya cipta. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, produk homogen terdiferensiasi. Dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antara persaingan sempurna menjadi monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dan mencapai kondisi optimal atau laba maksimum. Kedua, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga, jumlah output akan mempengaruhi perusahaan yang lainnya. Kompetisi non-harga. Dalam upayanya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga. Adapun bentuk-bentuk kompetisi non-harga, yang pertama, pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi. Yang kedua, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan atau merek. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keempat adalah hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis, sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Ada juga barrier entry, yaitu hambatan atau penghalang untuk produsen masuk. Selanjutnya adalah equilibrium pasar oligopoli. Di saat market berada pada kondisi equilibrium, maka perusahaan akan melakukan hal terbaik yang mereka bisa dan tidak memiliki alasan untuk mengganti harga produk mereka. Equilibrium adalah kondisi keseimbangan pada pasar oligopoli di mana setiap perusahaan akan melakukan hal terbaik yang mereka bisa untuk mengalahkan saingan mereka dengan konteks semua pelaku bisnis di bidang tersebut melakukan hal yang sama. Konsep ini hampir sama dengan konsep duopoli. Yang membedakannya adalah jumlah pelaku bisnis di mana pada duopoli hanya terdapat 2 pelaku bisnis. Selanjutnya ada equilibrium Nash. Equilibrium pada pasar oligopoli sendiri dapat ditentukan dengan equilibrium Nash atau keseimbangan Nash. Keseimbangan Nash adalah situasi dalam pasar oligopoli di mana terdapat pilihan strategi sedemikian rupa sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diraih oleh perusahaan-perusahaan dengan mengubah strategi, dengan mempertimbangkan strategi yang ada dari para pesaingannya. Dengan demikian, keseimbangan Nash merupakan respon terbaik atau best response oleh setiap perusahaan untuk strategi tertentu oleh yang lain. Strategi mengacu pada keputusan yang perusahaan buat, yang mungkin menyangkut jumlah harga atau keputusan yang lain yang relevan seperti lead bank, investasi, atau lokasi. Pilihan akan tergantung pada sifat dari masalah. Ketika strategi yang dianalisis melibatkan kuantitas, yang dihasilkan adalah keseimbangan Carnot atau model Carnot. Ketika strategi melibatkan harga, disebut keseimbangan Bertrand atau model Bertrand. Model Carnot, model oligopoli di mana perusahaan memproduksi barang yang homogen. Setiap perusahaan memperlakukan output dari kompetitor sebagai fix dan semua perusahaan memutuskan untuk menguji simultaneously berapa banyak yang perlu diproduksi. Model Carnot merupakan satu dari 3 model yang digunakan untuk menjelaskan struktur kompetisi pada pasar oligopoli. Model ini diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Antoine Augustin Carnot 1801 sampai 1877 yang melakukan observasi pada kompetisi dalam pasar duopoli Springwater. Karakteristik dari pasar yang ia observasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogeneus. 2. Perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. 3. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. 4. Jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap atau tidak berubah-ubah. 5. Terdapat strategic behavior
yang dilakukan oleh perusahaan. Asumsi dasar yang digunakan dalam model ini adalah setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output designnya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap, sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Contoh, permintaan pasar Q sama dengan 30 dikurang P, atau P sama dengan 30 dikurang Q, di mana Q sama dengan QA ditambah QB. Maka TRA sama dengan P dikali QA sama dengan dalam kurung 30 dikurang Q dikali QA sama dengan 30 dikurang QA dikurang QB dikali QA sama dengan 30 QA dikurang QA kuadrat dikurang QA QB. Laba maksimal tercapai bila MR sama dengan 0. MR sama dengan 30 dikurang 2 QA dikurang QB sama dengan 0. QA sama dengan 15 dikurang 0,5 QB. Dengan cara yang sama, QB sama dengan 15 dikurang 0,5 QA. Model Stackelberg. Model Stackelberg menjelaskan ada satu perusahaan yang menentukan jumlah output terlebih dahulu, baru diikuti oleh perusahaan lain. Leader firm yang menentukan output terlebih dahulu akan memperhitungkan reaksi perusahaan lain saat menentukan berapa output yang akan diproduksi. Contoh model Stackelberg. Dalam pasar duopoli, terdapat karakteristik sebagai berikut. Permintaan pasar yang dihadapi adalah P sama dengan 30 minus Q. Q sama dengan Q1 plus Q2. MC1 sama dengan MC2 sama dengan 0. Perusahaan 1 menentukan jumlah output terlebih dahulu. Kemudian diikuti perusahaan 2. Tentukan Stackelberg equilibriumnya. Perusahaan 1 akan memperhitungkan reaksi perusahaan 2 setelah perusahaan 1 menentukan jumlah output. Reaksi perusahaan 2 adalah base response atau reaction curve dengan perhitungan yang sama dengan Cournot. Base response-nya adalah Q2 sama dengan 15 minus 0,5 Q1. Ini yang akan digunakan dasar bagi perusahaan 1 untuk menentukan jumlah output. Permintaan pasar P sama dengan 30 minus Q. Penyelesaian perusahaan 1 P sama dengan 30 minus Q1 minus Q2. P sama dengan 30 minus Q1 minus 15 minus 0,5 Q1. P sama dengan 15 minus 0,5 Q1. MR1 sama dengan 15 minus Q1. Kondisi optimal MR1 sama dengan MC. 15 minus Q1 sama dengan 0. Q1 sama dengan 15. Perusahaan 2 base response Q2 sama dengan 15 minus 0,5 Q1. Q2 sama dengan 7,5. Harga sama dengan 30 minus 22,5 sama dengan 7,5. First mover advantage. First mover adalah perusahaan dengan produk atau jasa yang menjadi pionir dalam bidang industrinya. Perusahaan ini memiliki produk atau jasa yang benar-benar baru dan belum pernah dipasarkan oleh siapapun. First mover advantage merupakan manfaat yang dihasilkan dengan menjadi yang pertama dalam memasuki pasar dengan produk layanan baru. Untuk materi terakhir adalah pemusatan pasar oligopoli. Suatu bentuk pasar oligopoli dikarakterisasikan berdasarkan kehadiran beberapa perusahaan yang dominan. Di sana mungkin terdapat sejumlah besar perusahaan-perusahaan kecil, tetapi hanya perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk membalas. Ini berakibat dalam suatu pemusatan industri tinggi di mana hanya 2 sampai 10 perusahaan dengan pangsa pasar yang besar. Penyebab pemusatan oligopoli terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, skala ekonomis yang ada dalam produksi barang-barang tertentu. Yang kedua, siklus-siklus bisnis
yang menyingkirkan pesaing-pesaing lemah. Yang ketiga, keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dan yang terakhir, hambatan-hambatan lainnya seperti perkembangan teknologi dan periklanan. Contoh pasar oligopoli diantaranya adalah perusahaan rokok, industri jasa penerbangan, industri kendaraan bermotor, perusahaan semen, pabrikan handphone, dan sebagainya. Macam-macam pasar oligopoli terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, oligopoli murni atau pure oligopoli, di mana menjual barang homogen, contohnya pasar semen. Yang kedua, oligopoli diferensial atau differentiated oligopoli, yang di mana menjual barang berbeda corak, contohnya pasar mobil. Lalu ada hubungan perusahaan dalam pasar oligopoli yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan produksi yang boleh dihasilkan dengan harganya yang sama juga. Kesepakatan ini kadang disebut sebagai kolusi atau kartel dengan tujuan menghindari perang harga. Yang kedua, oligopoli tanpa kesepakatan atau non-kolusif oligopoli. Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produksi dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya atau pesaingnya.